Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dengan ucapan syukur dan limpah terima kasih kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Oleh karena segala kebaikan-Mu yang Kau telah nyatakan kepada kami, umat-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir membuka mata hati kami dan pikiran kami, agar dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu ini. Dan kiranya firman-Mu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, terlebih menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini dipilih dari Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Amin. Firman Tuhan. Dikatakan, berbahagialah kamu yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya di dalam hari kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dari pembacaan kita pada saat ini kita akan renungkan dalam tema kuasa Kristus yang memulihkan. Saudara-saudara, filsuf Jerman yang bernama Karl Jaspers berbicara tentang apa yang disebutnya sebagai situasi batas. Situasi ini adalah pengalaman hidup yang tidak dapat kita hindari atau kendalikan, seperti penderitaan, kegagalan, kehilangan, atau ketidakberdayaan. Dalam keadaan seperti itu, manusia menyadari bahwa kekuatan pengetahuan dan pengalaman yang selama ini diandalkan ternyata memiliki batas. Ada hal-hal tertentu yang membawa kita pada kesadaran bahwa tidak semua hal bisa ditangani sendiri. Saudara-saudara,
Kita bisa melihat dengan jelas salah satu situasi batas itu dalam tindakan seorang bapak yang datang kepada Yesus dengan hati yang remuk. Anaknya dikuasai roh jahat dan tidak ada yang bisa menolong, bahkan para murid pun tidak sanggup. Yesus mengusir roh jahat pada diri anak tersebut dan menyembuhkannya. Kata Yunani iasato artinya menyembuhkan, menegaskan bahwa Yesus bukan hanya menghilangkan gejala dengan menghentikan serangan roh jahat, melainkan juga memulihkan secara utuh. Saudara-saudara, melalui kisah ini kita diajak menata kembali pusat hidup kita. Kita sering mencoba memikul hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha mengendalikan keadaan, menyelesaikan semua persoalan, atau menjaga agar segala sesuatu tetap berada dalam kendali kita. Namun hidup seringkali menunjukkan bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya. Pada saat seperti itulah kita diingatkan bahwa pengharapan sejati ada pada Kristus. Ketika kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membawa segala keterbatasan dan pergumulan kita akan menemukan bahwa Dia adalah pusat kuasa yang memulihkan. Di dalam Kristus, walau dalam situasi yang tampak sudah tak ada harapan, namun kasih dan kuasa-Nya akan tetap menjangkaunya. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu, oleh karena hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Terlebih pada saat ini Engkau memberikan kami waktu sejenak untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Firman-Mu ini juga mengajarkan kepada kami bahwa kadang dalam menjalani kehidupan kami mengandalkan apa yang kami miliki. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa akan ada waktu-waktu tertentu di mana kami tidak berdaya menghadapi kehidupan. Hanya Engkaulah yang sanggup menolong, hanya Engkaulah yang sanggup mengatasinya. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau tetap hadir dalam sepanjang kehidupan kami, menolong kami dalam setiap gumul kehidupan kami, dan biarlah Engkau mengangkat kami dari lembah yang kelam, menuntun kami ke jalan yang benar, dan biarlah kami hidup menikmati anugerah Allah dengan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin.